Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku apa kabar? Masih harus di rumah ya, masih daring belajarnya. Kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda, masih bersama Ibu ya, Ibu Habibah. Mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat dan tetap siap sedia mengikuti materi yang Ibu berikan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Ananda tentunya sudah tidak asing lagi tentang sistem saraf manusia. Kita akan coba membahasnya. Sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau kita sebut dengan neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung, berfungsi untuk persepsi sensor, kemudian aktivitas motorik secara sadar maupun tak sadar, kemudian homeostasis, proses fisiologis tubuh, serta mengatur perkembangan pikiran dan ingatan kita. Nah, ini merupakan gambar daripada neuron atau kita sebut sel saraf. Anda bisa lihat ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus ya. Kemudian ada selubung mielin, selanjutnya ada terminal sinaps, ya, ada sel postsinaps, dan ada sinaps. Nah, ini merupakan secara utuh gambaran daripada neuron atau sel saraf. Kita lanjutkan. Sel macam-macam neuron dapat dibedakan berdasarkan fungsi. Kita akan lihat yang pertama neuron sensor, selanjutnya neuron konektor, dan neuron motor. Berdasarkan struktur, kita akan bedakan menjadi neuron unipolar, selanjutnya neuron bipolar, dan selanjutnya neuron multipolar. Bagaimana Ananda? Kita lanjutkan. Sel neuroglia. Jadi ini gambaran daripada yang pertama tadi, di mana setelah kita lihat bagaimana dendrit neuron, ada sel body, ada nukleus, ada inti ya, ada akson, kemudian ada mielin dan lain-lain. Nanti Ananda bisa pelajari kembali dengan referensi yang berikutnya. Glia atau neuroglia ini dibedakan atas astrosit yang berbentuk bintang yang berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Kemudian yang kedua, oligodendrit. Bentuknya menyerupai astrosit, tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil, kemudian membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Ini gambar yang tadi ini. Ada aksonnya, Ananda lihat ya. Nah, selanjutnya, mikroglia merupakan ukuran yang paling kecil dan bersifat fagosit yang berfungsi sebagai pertahanan atau imun tubuh. Berikutnya ada sel ependima, merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Ini merupakan bagian-bagian dari neuroglia atau glia. Kita akan lihat sekarang sinaps atau sinapsis. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya, secara umum itu ada celah presinaps, kemudian ada terminal akson ya, ada celah sinapsnya. Nah, ini nanti Ananda bisa pelajari kembali, lihat referensinya. Apa itu sinaps? Sinapsis berupa neurotransmitter yang dilepas dari akson presinaptik yang mengalir menyeberangi celah sinaptik dan melekat pada reseptor membran postsinaptik. Sinapsis listrik, jika dua sel tereksitasi berhubungan melalui aliran arus listrik langsung pada suatu area dengan tahanan listrik rendah. Jadi ini maksudnya bahwa cara kerja sistem saraf di dalam tubuh kita itu ini ada sedikit persamaan dengan adanya daya cara kerja pada listrik.
setelah ada sinapsis atau setelah ada rangsangan baru dia bekerja. Ini maksudnya. Selanjutnya, impuls saraf, gerak sadar, dan gerakan refleks. Jadi bagaimana bisa Ananda bergerak, ya, baik dia secara sadar maupun tak sadar. Itu akan diawali dengan adanya impuls saraf, yaitu rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron, menjalari serabut saraf. Jadi kalau gerak sadar, ya gerak yang kita lakukan secara sadar, adapun urutannya ya, atau skemanya, kita katakan pertama ada impuls, kemudian ada reseptor melalui indera, kemudian ada saraf sensoris, kemudian dibawa ke otak, selanjutnya ke saraf motor, barulah ada gerakan melalui efektor atau otot. Jadi misalnya kita mengangkat tangan, sadar seperti inilah laju atau jalannya gerakan tersebut. Yang kedua, gerak refleks. Ini gerak yang tanpa kita sadari. Banyak contohnya. Misalnya bila ada cahaya, mata kita berkedip, atau bila Ananda sedang mengiris bawang, ya, teriris lengannya atau ujung jarinya, otomatis mengangkat. Ini refleks tidak sadar. Bagaimana cara kerjanya? Dilalui pertama oleh impuls, adanya impuls, kemudian ada reseptor atau indera yang dibawa ke saraf sensorik, kemudian melalui sumsum tulang belakang menuju saraf motor dan akan menuju ke efektor atau otot yang terkena suatu benda tersebut. Kita akan lihat tahap penghantaran impuls. Ini dibedakan atas pertama tahap pengantaran impuls, kemudian ada tahap istirahat atau polarisasi, kemudian ada tahap depolarisasi, di mana neuron mendapat rangsang, kemudian saluran Na positif terbuka dan Na positif masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada tahap repolarisasi, di mana saluran Na positif tertutup, saluran K positif terbuka sehingga K positif keluar, kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Jadi maksudnya bahwa kerja dari sistem saraf itu ada juga saat dia relaksasi, ada juga saat dia melakukan kegiatan. Jadi kalau relaksasi dia berarti ada saat istirahatnya. Bagaimana prinsip penghantar impuls lewat sel saraf? Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, ini ada hubungan dengan muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Anda bisa lihat itu, ada gambarnya. Keadaan seperti ini disebut polarisasi. Jadi kalau dia ada seperti itu, gambarnya itu keadaan polarisasi, di mana impuls berjalan sepanjang akson, kemudian membran-membran neuron memulihkan keadaan seperti semula, kemudian selama masa pemulihan, impuls tidak bisa melewati neuron atau periode kita katakan refraktori. Nah ini dia, ini keadaan di mana penghantar lewat sel saraf. Jadi yang ujung itu kita lihat adalah dendrit ya, terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang masing-masing dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges dibedakan atas pia meter, kemudian arachnoid, kemudian dura meter. Nah ini bagian-bagian dari meninges. Pia meter paling dalam dan mengandung pembuluh darah. Arachnoid, lapisan tengah dan sedikit mengandung pembuluh darah. Dura meter, lapisan terluar yang melekat pada tengkorak. Lapisan pelindung otak, ini gambarnya Ananda ya. Ini gambar daripada lapisan pelindung otak. Kenapa otak kita perlu dilindungi ya? Karena bagian otak merupakan bagian yang paling penting ya di dalam bagian daripada kepala kita. Lapisan pelindung otak ini tadi gambarnya ada dura meter, kemudian
sphenoid, dan satu lagi ada via meter. Ini otak dibedakan atas otak besar, otak tengah, otak depan. Kemudian ada pons paroli, ada otak kecil, ada medula oblongata. Ini bagian-bagian otak. Ini gambarnya. Ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis, ada lobus frontalis, ya. Kemudian ada medula, ada sumsum tulang belakang, ada lobus temporalis, ya. Kemudian ada otak besar, ada otak kecil. Ada petunjuknya dari arah kemana itu otak besar, dari arah kemana itu otak kecil. Next, kita lanjutkan. Otak besar. Pada otak besar terdapat 4 bagian, yaitu dahi, lobus frontalis yang fungsinya untuk mengatur gerakan-gerakan tubuh yang disadari. Kemudian yang kedua ada ubun-ubun, lobus parietalis, berfungsi untuk mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Yang ketiga ada pelipis atau lobus temporalis, berfungsi sebagai pusat pendengaran. Kemudian yang keempat ada kepala belakang, lobus occipitalis, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, serta kemauan dan sikap kita. Inilah bagian-bagian pada otak besar. Bagaimana anakku? Kita lanjutkan. Next. Ini gambar daripada otak besar. Ini bagian-bagiannya. Lihat. Ada tanda-tanda panah petunjuknya. Nah, ini. Otak kecil. Otak kecil mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Antara kedua belahan dihubungkan oleh jembatan yang disebut namanya jembatan Farol. Otak kecil. Otak kecil mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak sebelah kanan dan belahan otak sebelah kiri. Antara kedua belahan dihubungkan oleh satu jembatan yang disebut dengan jembatan Farol. Otak kecil terdiri dari 2 lapisan. Lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak. Ini Ananda bisa lihat gambar daripada otak kecil dan yang mana bagian kelabu serta yang mana bagian warna putih. Selanjutnya sumsum lanjutan atau medula oblongata, yaitu sumsum yang menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur pernapasan, kemudian denyut jantung, dan selanjutnya tekanan darah. Berikutnya kita akan lihat medula spinalis, berfungsi mengendalikan aktivitas refleks, kemudian antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Substansi yang abu-abu mengisi struktur dalam dan substansi yang putih mengisi struktur bagian luar. Jadi sama yang ada pada otak kecil, ada 2 pembeda warnanya. Ini Ananda ada gambar struktur daripada medula spinalis. Nanti Ananda lihat kembali referensinya, kemudian silahkan pelajari. Berikutnya kita akan coba membahas sistem saraf tepi, yaitu terdiri dari saraf kranial yang terdiri atas 12 pasang saraf yang muncul dari otak, kemudian saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis dan diberi nama sesuai nama ruas tulang belakang. Ini dia, saraf otonom atau saraf tepi dibedakan menjadi ya saraf parasimpatik dan simpatik. Nah, ini di sini Ananda bisa lihat perannya adalah kebalikan. Kalau yang para membesarkan, yang kecil, yang simpatik mengecilkan pupil. Nah, jadi dia kontra perannya. Ini saraf otonom.
Nanti Ananda pelajari fungsi-fungsi daripada saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.